seperti yang Ananda lihat di depan. Kita sekarang akan belajar menggambar sketsa.
arti sendiri, sketsa adalah gambar awal atau rancangan kasar dari sebuah karya seni rupa. Biasanya sketsa digambar dengan garis-garis sederhana dan cepat, tanpa banyak detail warna. Nah, tujuan dari gambar sketsa ini apa? Tujuannya untuk menentukan bentuk, ukuran, dan posisi objek sebelum digambar lebih dekat. Nah, bisa disebut juga seperti sketsa sama dengan rancangan awal gambar. Disebut apa, Nanda? Rancangan awal gambar. Oke, jadi semuanya udah tahu ya kalau sketsa itu adalah rancangan awal gambar. Nah, ini dia alat dan bahan yang digunakan seperti yang Nanda sebutkan tadi. Apa namanya tadi? Ada pensil, ada kertas, ada menghapus, ada rautan juga. Boleh kita pakai spidol, seperti spidol warna hitam boleh. Nah, pasti ada bertanya ngapain sih gunanya untuk menggambar sketsa ini? Di sini Ibu mau menyebutkan 4 fungsi dari gambar sketsa tersebut. Yang pertama ada sebagai rancangan awal sebelum gambar dibuat lebih detail. Yang kedua, melatih ketepatan penggambaran supaya gambar sesuai dengan bentuk aslinya. Yang ketiga, membantu menata komposisi. Maksudnya komposisi ini adalah penempatan objek dalam gambar. Yang terakhir, fungsinya menjadi dasar karya akhir seperti lukisan, ilustrasi, atau sebuah desain nantinya. Tentu saja sketsa tidak akan langsung jadi gitu gambarnya, namun terdapat beberapa teknik dasar. Nah, di sini teknik dasarnya itu ada namanya garis. Garis itu adalah konsep utama dalam sketsa, menggunakan garis tipis dan ringan terlebih dahulu agar nantinya mudah dihapus. Boleh Nanda dibuka dulu kertasnya yang ada. Boleh dibuka. Nah, dikeluarkan pensilnya ya. Nah, di sini Ibu mau Anda semua mengikuti contoh garis yang Ibu buat. Ibu mau memperkenalkan yang namanya yang pertama ada garis lurus. Nah, semuanya ada tahu kan? Ada garis lurus itu garis yang lurus. Boleh dibuat? Oke, ini namanya garis lurus. Selanjutnya ada garis lengkung. Nah, garis lengkung ini biasa kita temui pada kanan ya. Kita lengkungkan garisnya. Oke. Ini namanya apa? Garis lengkung. Lalu ada namanya lagi garis patah-patah. Nah, maksud garis patah-patah itu adalah sebuah garis yang tidak menyambung, tapi memiliki jarak di antara garis-garis yang kecil. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir ada namanya garis lengkung lembut. Nah, garis lengkung lembut ini akan sangat sering kita gunakan dalam sketsa nantinya, seperti misalnya sketsanya itu tidak boleh terlalu jelas. Nanti kalau pensil nanti jelas. Ujungnya lama-kelamaan tidak akan jelas.
di dasar yang kedua ada namanya bentuk. Bentuk itu dihasilkan dari gabungan beberapa garis yang telah kita buat tadi. Nah, bisa dalam bentuk geometri seperti bola, lingkaran, dan segitiga, atau bentuk geometris lainnya yang Anda ketahui. Lalu ada namanya bentuk organis seperti bentuk daun, bunga, dan bentuk hewan. Nah, di sini Ibu akan mengajak Anda untuk mengidentifikasi bentuk. Bisa dilihat pulpen Ibu? Nah, bisa disebutkan bentuk geometris apa yang Anda lihat di pulpen Ibu. Boleh yang tahu angkat tangan? Segitiga, Bu. Boleh, Rina? Bulat, Bu. Elsa? Bulat. Wina tadi ada segitiga. Lalu siapa lagi yang mau menjawab? Oke, Alia. Kevin. Lalu di bawahnya ada namanya bentuk organik. Nah, bentuk organik ini maksudnya adalah bentuk yang ada di alam sekitar kita yang tidak dibuat oleh manusia. Nah, siapa yang mau menyebutkan yang ini gambar apa? Daun. Yang ini? Batu. Kalau yang ini? Apa, Bu? Gak jelas ya? Nah, di sini sebetulnya ini gambar awan ya. Gambar organik. Nah, ini dia gambarnya. Apa? Awan itu yang menutupi langit. Lalu selanjutnya ada namanya identifikasi bentuk. Ada lagi bentuk figuratif. Ada nampak di depan? Ada. Nah, bentuk figuratif ini seperti bentuk animasi yang kita lihat sehari-hari di TV, di HP, ataupun di laptop saat kita menonton ataupun sedang nge-scroll TikTok. Nah, bentuk figuratif ini bisa bermacam-macam. Di sini Ibu mencontohkan bentuk figuratif dari hewan. Hewan ini lihat ada jelas? Tidak. Yang ada lokasi seperti ini. Gambar figuratif apa? Kata. Yang ini? Bulan. Nah, selanjutnya ada namanya bentuk abstrak. Bentuk abstrak itu adalah bentuk yang tidak jelas apa namanya, tetapi bisa dikatakan abstrak kalau kita membentuk sesuatu gitu dalam sebuah garis. Nah, ini ada bentuk abstrak yang kedua oleh Anda. Nah, ini ada kayak awan, cuman bukan awan ya bentuknya. Nah, kalau ini seperti sebuah pohon, tapi ini bukan pohon. Nah, kalau ini ada sebuah gambar setengah lingkaran yang berdempetan, tetapi tidak saling menyatu diameternya. Nah, selanjutnya ada namanya bayangan. Bayangan itu akan memberi kesan gelap terang pada gambar supaya terlihat lebih hidup. Nah, bayangan bisa dibuat dengan arsiran atau garis-garis sejajar atau dengan sebuah garis silang. Nah, ini dia bentuk jenis-jenis dari arsiran. Di sini ada namanya arsiran tegak lurus. Nah, arsiran tegak lurus itu tentu tegak dan lurus. Nah, kita bisa menggunakan garis seperti garis patah-patah ini contohnya boleh. Garis patah-patahnya tapi itu tegak dan lurus kan? Nah, sesuai bentuk bayangan yang mau kita buat. Boleh nanti kalau dia itu semakin bercahaya, maka tentu saja gambar kita akan semakin terang dan bayangannya tidak akan jelas seperti yang arsiran tegak lurus tersebut. Makin ke kiri dia semakin gelap kan, berarti itu tempat cahayanya semakin minim. Begitu juga dengan arsiran melingkar. Nah, di arsiran melingkar, garis melingkar yang digunakan untuk memberikan efek volume pada sebuah benda. Bisa dilihat, ini bisa contoh bendanya bisa dalam sebuah balon.
Nah, ini bisa digunakan untuk menggambar arsiran tersebut. Nah, lalu terakhir ada namanya jenis arsiran silang. Mohon Bina diperhatikan. Oke, arsiran silang. Nah, arsiran silang ini adalah garis yang saling bersilangan untuk menciptakan gradasi gelap terang. Nah, bisa dilihat kan? Arsiran silangnya. Nah, seperti itu ya bentuk dari arsiran silang. Nah, selanjutnya nih kita akan menggambar lagi. Siapa yang suka menggambar? Saya. Semuanya suka, berarti harus menggambar dengan bagus ya. Sekarang ibu akan menjelaskan langkah-langkah membuat sketsa. Yang pertama tentu saja kita harus mengamati objek dengan teliti. Nah, contohnya kan tadi kita videonya menggambar objek yang ada di sekitar kita. Boleh Anda melihat satu objek yang mau Anda gambar di kelas ini. Lalu tentukan bagian utama objek tersebut. Bisa? Nah, misalnya papan tulis. Bagian utama papan tulis ini adalah ini. Bingkainya gitu. Bingkainya berbentuk persegi panjang. Jadi kalau kita udah buat persegi panjang, maka bagian utamanya adalah kita. Lalu buat garis besar bentuknya dengan ringan. Lalu tambahkan detail penting. Misalnya tadi kita mau menggambar papan tulis, detail pentingnya apa? Kayak dibikin lagi gambar persegi panjang di dalamnya tapi lebih kecil biar membentuk si bingkainya itu. Atau boleh kita cara-cara di tengahnya untuk menjelaskan kalau ini adalah sebuah papan tulis. Lalu beri bayangan atau arsiran agar terlihat lebih nyata. Lalu periksa kembali proporsi dan kerapian gambar yang telah kita buat. Seperti di sini bayangannya di mana? Apakah Anda bisa membayangkannya? Nah, ini kalau kita lihat lebih dekat nih, ada gradasi bayangannya. Kalau di sini ada cahaya, di sininya agak gelap kan? Jadi kita bikin sedikit-sedikit gambar bayangannya yang ada di sini. Paham semua? Oke. Kalau sudah paham, boleh dikeluarkan kertas yang baru. Nah, boleh berkeliling kelas ini, boleh duduknya di situ, di situ, di situ, untuk melihat objek yang akan Anda buat. Tidak boleh sama ya objeknya. Kalau ada yang sama nanti nilainya kita nanti akan menggambar dua objek. Yang pertama adalah gambar di dalam kelas, lalu gambar di luar kelas. Nggak ada pena. Nggak ada pena? Sini bukunya. Kabarnya bagus ya, tapi katanya tadi suka melanggar. Ibu berikan waktunya 7 menit.
Sekarang kita akan belajar di luar. Ya, berdiri. Ngapain keluar? Kita mau dapat dulu keluar. Rizka, kenapa di sini Rizka? Ada pacarnya, Bu. Ada pacar? Ada pacarnya. Kamu boleh nggak, Bu? Daun jati boleh. Nah, pohon. Atap boleh, Bu? Pohon boleh, Bu? Boleh. Pohon. Di mana sih? Kasih di mana? Nah, semuanya boleh di sini, di sini. Ya maju kalau kepanasan maju. Tapi enggak, Bu. Pak kaki nggak di Untuk luar ini Ibu berikan waktu sampai selesai. Berapa jam, Bu? Sampai pulang, Bu. Jadi nanti kalau selesai masuk ya. Kalau belum juga selesai, kalau udah mau keluar nanti Ibu bisa masuk. Kalau panas boleh maju. Lalu di belakang. Tersiksa semua. Bu tinggal ya.
CPNS ya? Iya. Iya, Wak Mandi. Udah siap, Amel? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau udah siap ngapain lagi, Bu? Kalau udah siap ngapain lagi? Udah siap, boleh masuk. Dari tadi kayak Bu. Tapi tadi instruksinya kalau udah siap masuk. Nggak mau. Di sini aja lah kita belajar lagi. Mau Bu kiri. Nah, ada siapa gambar? Ya. Mana hasilnya? Gambar bapak guru. Oh, ada Pak Budi dua. Terus Rizka. Gambar angkot. Ada pohon, Bu. Oke, ada pohon. Dapat sama, Bu. Ini gambarnya beda kan? Oh, ini kayak pohon kelapa, ini pohon pinang. Si Amel, gambar apa? Gambar pinang. Pinang? Pohon pinang juga, tapi berbeda-beda ya gambar pinangnya. Nah, sekarang anak-anak ibu lelah kan? Iya. Iya, Bu. Nah, biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Kita tepuk semangat. Semangat. Nah, setelah tepuk semangat, kita akan bermain game. Ibu akan mengajak Ananda bermain games, namanya games up dan book. Nah, jadi permainannya nanti kita main tuh kayak ada 2 orang, ada 3 orang. Boleh nanti siapa? Boleh siapa depan dulu? Ibu mau praktekkan. Nah, jadi up dan book ini nanti kita mainin ini. Ini kan tangan Aisyah. Nah, nanti tangan ibu di atasnya, tangan Aisyah, terus tangan ibu, lalu tangan Aisyah lagi. Nah, sesuai instruksinya nanti ibu akan bilang misalnya up,
Lalu tangan Aisyah yang di bawah jadi naik juga. Gitu. Nah, kita lihat sini. Lalu nanti ibu bilang lagi up lagi. Lalu tangan ibu ke atas lagi. Lalu nanti ibu bilang seadanya down. Kalau down itu artinya ke bawah. Lalu tangan ibu yang di atas ke bawah lagi. Kalau down lagi, tangan Aisyah ke bawah lagi. Nah, untuk gaungnya nanti ada ibu bilang boom gitu. Nah, kalau boom nanti yang tangan Aisyah kan paling bawah nih. Jadi Aisyah berkesempatan untuk menangkap tangan ibu yang ada di sini juga. Coba tangkap Aisyah. Nah, gitu. Kan dapat tuh. Nah, kalau dapat berarti ibu kalah. Jadi nanti ada hukumannya gitu. Kalau Aisyah nggak bisa dapat, kalau ibu nggak dapat nih, nanti berarti sama-sama menang ya dua-duanya. Oke, boleh mainnya 2-2-2-3 boleh. Saya temannya boleh yang di terpadu aja udah gabung sama Aisyah sama Rizka. Sini lah, jahat dulu. Siapa yang jahat? Ini. Nah, makan dulu, makan. Berdiri lah, berdiri. Berdiri. Bagus sih. Berdiri. Ya, ibu jadi kembali dong berdiri nggak ada. Ada hukumannya, Bu. Tangannya udah siap. Nah, nanti hukuman itu terserah ibu. Boleh? Nah, ini tangannya banyak, Bu. Ya kan? Bertiga namanya. Oke, tangannya udah betul ya. Kita mulai sekarang. Fokus ya, fokus dengan instruksi ibu ya. Bina sama apa nggak boleh goyang Bu. Up. Ih, kagak boleh. Up. Down. 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 Up. Up. Down. Up. Down. Up. 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 Ini yang bertiga. Up. Up. Ibu Oke, yang dapat tadi ada Amel. Di sini ibu hukumannya yang membangun. Nah, sekarang Amel boleh maju ke depan sebuah gambarnya. Maju Amel. Ayo Amel maju. Nanti kurang nilainya. Nah, sekarang Amel akan menjelaskan gambar yang dia buat dari tadi. Ada gambar dalam kelas dan di luar kelas. Mau dijelaskan gambarnya apa aja biar teman-teman tahu. Yang pertama saya menggambar ini Apa itu namanya? solokan. Oke, colokan. Di luar saya menggambar ini Apa itu? bunga tapi cuma ada daunnya. Terus tolong dijelaskan apa saja bagian-bagian gambar sketsanya. Mana bayangannya, mana cahayanya, dari mana? Cahayanya dari sini, jadi di sini terang, sini gelap. Ada. Enggak, Bu. Yang gambar solokan? Yang gambar colokan cahayanya dari sini. Ini bayangannya. Oke, tepuk tangan untuk Amel yang sudah menjelaskan gambarnya. Gimana Nanda, kita main lagi? Iya. 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 Ayo, main lagi yuk. Beneran semua yuk. Nanti Amel boleh membalaskan dendamnya. Boleh. Konco. Nah, ada siap tangannya. Ya, Bu. Oke, dengarkan
hasil itu. Bayangan atas bayangannya, Bu. Oh, itu bayangannya. Terus, Ternyata sama. nah tuh Itu bikin buku. buku. Ini, Bu. Oke. Terus ada bayangannya. Mana bayangannya? Nggak ada. Berarti gambar sketsa Aisyah ini kurang kurang lengkap atau tidak sempurna. Berarti nanti ditambahkan lagi bayangannya. Iya, Bu. Oke, lanjut lagi gambar yang di luar kelas. Yang mana? Diketawain Amel, Bu. Kamera tadi ini 2 kali gambarnya. Tadi gambar pohon. Oke, gambar pohon. Tapi bayangannya di sini, Bu. Gimana bayangannya? Coba Anda pikirkan. Kalau bayangan pohon itu di mananya? Biasanya di mana? Biasanya di bawah. Oke, di bawah. Betul tuh bentukannya. Iya, Bu, kayak gitu. Ada kita benar tuh. Kenapa nggak bayangannya itu di bawahnya? Nah, berarti nanti Bu. ya nggak apa-apa kan kita sekarang belajar menggambar sketsa namanya. Iya, Bu. Jadi kalau kita tahu ukurannya di mana untuk kedepannya nanti kalau mau menggambar sketsa lagi supaya lebih bagus lagi harus ada semua elemennya, ada bayangannya, ada garis yang jelasnya, ada garis yang kurang jelasnya gitu. Oke, sekarang tepuk tangan untuk Aisyah. Oke. Jadi tadi Ibu sudah mengirimkan sebuah link ke dalam grup kelas kita. Sesuai instruksi Ibu kemarin, ada kan bawa HP? Ada. Oke, ada semua ya. Mohon dilihat link grupnya, grup WA-nya. Di sana Ibu sudah mengirimkan link di mana di dalam link tersebut Ananda boleh menggambar, tapi gambarnya ini menggunakan teknologi digital. Nah, tadi Ananda sudah membuat dengan keren-keren kan melalui kertas. Sekarang Ibu tugaskan untuk menggambar benda-benda di sekitar menggunakan teknologi digital melalui Canva. Di situ ada kan kertas masing-masing, Ibu buat sejumlah Ananda semua. Nanti dibuat namanya, halaman ini punya siapa, begitu. Kelasnya jangan lupa. Udah semuanya? Udah, Bu. Nah, nanti ini Ibu jadikan tugas di rumah. Nah, nanti di rumah kan ada berbagai macam benda tuh. Ada yang nanti benda di dapur, benda di ruang tamu, atau benda di kamar. Boleh bebas membuat benda apapun, asal bendanya itu jelas apanya, bukan benda abstrak ya. Nah, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada pertanyaan? Jelas tugasnya untuk di rumah nanti? Jelas, Bu. Bisa dituliskan di kanvanya masing-masing? Bisa, Bu. Oke, bisa. Nah, cukup ya, kita udah bisa tadi, gak ada pertanyaan. Sekarang HP-nya disimpan. Simpan. Kalau nggak jemput nanti teman tuh. 1, Bu. 2, 3, simpannya dalam laci. Karena kita mau belajar mengenai materinya lagi setelah kita belajar dari tadi tentang menggambar, tentang bentuk-bentuk sketsa. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah soal. Nanti Ananda boleh menjawabnya ke depan. Sebutkan aja jawabannya. Nah, pertanyaan yang pertama, boleh Alina dibaca. Bentuk geometris di bawah ini adalah Jawabannya Segitiga. yang mana?
Kuning. Kuning. Kita lihat jawabannya betul atau enggak ya? Oke, betul. Nah, pertanyaan kedua boleh dibaca, Mel? Alat berikut ini digunakan dalam menggambar kecuali gunting, Bu. Apa jawabannya? Gunting. Lihat. Nah, betul. Pertanyaan ketiga boleh dibaca, Isya? Gambar awal atau rancangan kasar dari sebuah karya seni rupa sketsa, Bu. Oke, sketsa jawabannya semuanya? Ya, Bu. Setuju? Kita lihat jawabannya. Iya. Nah, pertanyaan keempat boleh dibaca, Kak? Dalam membuat sketsa ada beberapa teknik dasar yang perlu dikuasai, yaitu Gimana jawabannya? garis, bentuk, bayangan, Bu. Garis bentuk bayangan. Semuanya setuju? Setuju. Oke, betul ya. Pertanyaan kelima boleh dibaca, Alia? Teknik menggambar sketsa biasanya menggunakan pensel dan tekanan ringan, Bu. Pensel dengan tekanan ringan. Setuju semuanya? Setuju, Bu. Betul. Oke, betul. Nah, ini dia evaluasi yang sebenarnya yang akan Ibu ambil nilainya. Setelah berlatih tadi, Ananda sudah agak memahami kan mengenai materi kita hari ini? Ya, Bu. Nah, boleh dikeluarkan lagi HP-nya. Amel, nggak boleh gitu, Amel. Boleh di-scan QR di depan. Ini Bu, zoom. Zoom. Emang nggak jelas? Iya. Udah bisa di-scan? Semuanya bisa? Bisa, Bu. Dikerjain, Bu. Iya. Lihat aja. Nah, Nanda sudah pesan caranya? Jadi, Amel kalau yang sisi nanti ini nilainya masing-masing. Siap, Bu. Ibu beri waktu sampai siap semuanya.
Boleh disimpan lagi HP-nya? Nah, karena kita sudah melakukan evaluasi tadi, kita sudah bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Di sini Ibu mau bertanya dulu. Dari Anda semua ada yang mau menyimpulkan? Saya. Oke, Aisyah tinggi nilainya nanti, boleh disimpulkan. Ibu. Nah, apa lanjut aja nggak apa-apa. Tadi kita belajar tentang sketsa. Sketsa itu rancangan awal gambar tuh. Ya, betul. Terus, ada lagi? Terus kita belajar bikin garis-garis tuh awalnya sebelum bikin gambar tuh. Ada tentang bayangan-bayangan juga Bu. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Aisyah. Poin Aisyah bertambah ya, karena berani untuk menyebutkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu mau menyimpulkan menggambar sketsa adalah gambar awal atau rancangan kasar dari sebuah karya seni rupa. Nah, dari gambar sketsa tersebut kita dapat mengeksplorasi bentuk dan teknik menggambar supaya meningkatkan kemampuan seni visual kita. Mengerti semua kan? Jadi di sini Ibu mau menanya sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Oke, suaranya semangat semua ya bilang menyenangkan. Lalu ada nggak yang kurang paham dengan materi kita hari ini? Semuanya paham mengenai sketsa? Paham, Bu. Oke, bagus kalau sudah paham. Nah, mungkin sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk sebelum pulang seperti biasa, Ananda boleh kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin untuk hari ini? Saya, Bu. Oke, Siti Arifah. Bersiap, bersyukur